Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dalam edisi kali ini di Taksaka Bonsai. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk segala usaha karya pekerjaan bisa dilancarkan sahabatku ya, serta untuk pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Baik sahabatku, beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan praktek cangkok terhadap bahan bonsai sisir di sini sahabatku ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan bagikan proses turun cangkok ya. Kita coba lakukan panen terhadap cangkokannya ini. Beberapa waktu lalu saya sempat membagikan juga untuk video review ya, pengecekan terhadap cangkokan ini. Saya lihat ada cukup akar ya di bagian permukaan cangkokan ini yang terlihat ya. Jadi kira-kira sekarang sudah beberapa hari ini hujan ya, cukup membantu mungkin untuk pertumbuhan akar yang lebih banyak. Jadi saya coba akan panen satu cangkokan ya, karena di sini tidak seperti cangkokan dari jenis Ficus atau jenis yang lain ya, bisa terlihat banyak ada pertumbuhan akar. Kita tidak tahu di bagian dalamnya seperti apa, jadi kita coba panen satu dulu ya sahabatku ya. Nah, ini rencana akan saya program ya, nanti ke depan mungkin kita akan ground mungkin untuk pembesaran. Nah, jadi kita coba membudidayakan juga untuk jenis sisir ya, atau Macrura cochinsinensis ya kalau bahasa ilmiahnya sahabatku ya. Untuk bahan jenis sisir ini memang tergolong tumbuhan perdu ya, kalau seperti yang saya baca pada sebuah literatur ya, tanaman jenis perdu. Jadi pertumbuhannya ini kalau di alam memanjang ya, biasanya tumbuh di bawah sebuah pohon besar, kemudian arahnya tumbuh itu naik ya. Jadi kalau satu batang ini dibiarkan ngelos, dia akan cenderung pertumbuhannya menjalar di pohon besar ya. Tapi ketika timbul percabangan mungkin dia akan mulai terbentuk sesuai dengan kondisi di alamnya sahabatku ya. Nah, jadi kita langsung eksekusi saja, kita turun cangkok untuk bahan bonsai sisir. Kita lihat hasilnya, mudah-mudahan cukup bagus ya untuk perakarannya ya. Oke sahabatku, jadi di sini ada 3 ya, seperti tadi saya sebutkan. Saya akan coba turun cangkok yang ini ya, ini sudah robek plastiknya. Jadi kita coba cek untuk keadaan akarnya ya. Nah, ini kita akan tanam dulu sebentar di polybag ya sahabatku ya, untuk penguatan seperti yang saya lakukan kemarin pada jenis waru lokal yang sudah saya bagikan juga videonya sahabat ya. Sahabat juga bisa simak, itu langsung saya lakukan proses pecah batang ya di awal. Kita coba buka, kita coba potong saja sahabatku ya. Posisinya agak sedikit di bawah ya, jadi agak susah kita gunakan catok ya. Kita gunakan gergaji saja, kita potong ya. Nah, untuk ininya juga sahabatku ya, untuk pucuk mudanya ini sepertinya bisa kita coba juga untuk proses apa namanya ya, split trunk ya, seperti yang saya lakukan pada bahan bonsai apa ya, warang bintang kemarin ya. Nah, itu ada videonya juga. Karena untuk pucuk mudanya sendiri ini cukup lentur juga ya, hampir sama seperti sancang dan warang bintang ya. Mungkin nanti belakangan saya akan coba juga untuk sisir ini. Mumpung ada apa namanya, terobosan baru yang masih muda seperti ini ya. Ini di bagian bawah cukup banyak, dan juga di perantingan di atas ya. Ini kita gergaji saja sahabat ya. Ini harus hati-hati sahabatku ya, untuk durinya lumayan tajam ya. Nah, sudah kita potong ya, kita lihat dulu. Ini lumayan panjang sahabatku ya, untuk batang yang kita cangkok ini ya. Jadi kita potong saja mungkin ya, agar tidak terlalu panjang seperti ini. Nah, jadi seperti ini sahabat, sudah kita potong ya. Nah, itu tadi cukup panjang dan ngelos ya. Jadi kita cuma ambil sekitar 2 meter ini ya panjangnya.
kita sisakan sedikit daun di bagian atas seperti itu. Mudah-mudahan tidak terlalu riskan ya, saya juga baru pertama kali. Nah, ini kita coba buka untuk hasil cangkoknya sekarang sahabatku ya. Oke, jadi ini dia sahabat ya, kita buka dulu untuk hasil cangkokan ini. Saya akan tanam langsung di polybag ya. Nah, ini duri saja ya dari bawah ya, tidak ada pertumbuhan tunas ya, tapi di bagian atas ini sudah saya sisakan daun ya. Mudah-mudahan nanti tidak gagal ya ini setelah kita panen ya. Nanti kita ulang untuk mengeloskan cabang ini ya, atau batang ini ya, dengan cabang baru yang mungkin nanti bisa tumbuh ya, untuk kita ground selanjutnya. Nah, ini kita buka dulu untuk plastiknya ya. Nah, ini setelah saya turun cangkok tadi baru kelihatan di bawah ya, ada akar ya, seperti ini sahabat. Cukup banyak ternyata. Mungkin yang lain juga, yang dua sisanya itu sudah tumbuh juga ya. Nanti saya akan panen belakangan sahabatku ya. Ini hanya sekedar berbagi untuk kesempatan kali ini. Ini untuk media cangkoknya juga saya gunakan kokopit, sama seperti cangkokan waru kemarin ya. Dan cangkok untuk bahan jenis yang lainnya, termasuk untuk jenis-jenis Vickers ya. Karena memang untuk kokopit ini sendiri kemampuan untuk menyimpan airnya cukup bagus ya, tetapi tetap poros dia ya, artinya tidak menggenang airnya di dalam. Jadi tidak berpotensi atau sedikit potensi untuk pembusukan di dalam cangkokan ya. Nah, seperti ini ada akar-akar hitam ya, entah ini busuk atau bagaimana, ini kita coba cek saja. Coba akan saya cuci sahabat ya. Kita cuci sebelum kita urai akarnya. Oke, jadi seperti ini ya penampakan akarnya sahabat ya. Nah, untuk sisir ini kalau dicangkok seperti ini ya, terjadi pembenjolan di bagian sayatan di bagian atas ya, tempat tumbuh akar ya, sebelum nanti dia mungkin bisa keluar akar ya. Jadi cukup tebal untuk penutupan kambingnya ini ya. Nah, jenis sisir ini walaupun bukan Vickers sahabatku ya, untuk getahnya cukup banyak sahabat. Jadi kemarin setelah saya cangkok atau sayat ya, atau kupas kulitnya untuk cangkokan ini, saya biarkan sekitar 3 harian ya, menunggu getahnya ini mengering ya. Cukup banyak getahnya, jadi mungkin getah inilah yang istilahnya memadat seperti ini ya, menutup seperti ini sebelum nanti keluar akar ya. Jadi cukup lama juga ini saya baru panen ya, kira-kira hampir 1 bulan lebih ya. Ini baru segini akarnya sahabatku, dan seperti masih cukup muda ya. Kita coba urai yang di bagian bawah ini, sepertinya menempel sahabat ya, menempel satu sama lain. Ada akar-akar yang berwarna coklat seperti ini, entah ini karena kulitnya atau kulit akarnya yang membusuk atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi kita coba tanam langsung ya, saya tidak akan tidak akan lakukan tindakan khusus pada akarnya ya. Nah, ini sahabat, kita buang dulu untuk yang bagian bawah ya, sisa potongan atau sisa cangkokannya, batang di bagian bawah ini. Oke, jadi demikian ya sahabat ya untuk keadaan akarnya. Nah, ini semula saya rencana ingin pecah batang ya,
di awal, tapi saya urungkan dulu mungkin karena ini akarnya ini masih cukup muda ya. Jadi kita langsung tanam saja sebaiknya sahabat ya. Ini untuk polybagnya sudah saya siapkan ya. Nah ini dia sahabat ya. Saya sudah buatkan tatakan juga ya. Nah, ini saya pakai media subur saja sahabat ya. Kita langsung lakukan penanaman saja. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kuat untuk perakarannya. Kita akan bongkar kembali, dan saya rencana bikin programan di ground ya untuk bahan sisir ya, karena untuk pertumbuhan mungkin cukup memakan waktu untuk sisir ini ya, cukup lambat untuk pertumbuhannya. Jadi kita sesuaikan atau percepat mungkin sedikit dengan melakukan ground ya. Jadi seperti ini. Untuk di bagian bawah ini kita bubuhi dulu dengan kokopit yang tadi ya, di bagian atas tatakannya ini untuk menyesuaikan. Kemudian untuk akarnya, karena memang nanti kita coba program juga untuk bagian akarnya, ini kita sebarkan merata saja ya ke segala arah. Nah, nanti mana yang dominan ya, kita pakai yang itu ya. Tentunya pasti akan kita lakukan proses seleksi ya ketika nanti sudah di ground, agar akar-akarnya ini bisa tertata dengan baik, minimal memenuhi standar akar ya untuk sebuah pohon ya. Jadi demikian ya. Ini saya kasih pancang dulu ya, agar berdiri dengan tegak untuk pohonnya. Nah, jadi seperti ini sahabat ya, sudah bisa berdiri. Nah, sekarang kita akan coba kubur saja langsung ya. Nah, jadi mungkin itu penanganannya ya, untuk sementara. Ini bagian kelilingnya cukup lebar ya untuk penampang hasil potongan cangkoknya ya, atau bekas potongan cangkoknya, karena mungkin getahnya banyak itu ya mungkin ya. Saya juga kurang paham. Jadi kita sementara lakukan seperti ini saja untuk penanganan hasil cangkokannya. Sekarang kita kubur saja sahabat ya. Kita berikan kokopit dulu seperti biasa untuk hasil cangkokan ini ya. Kita lapisi atau bubuhi sedikit dengan kokopit sahabat ya, di bagian dasarnya ini. Sekarang baru kita akan kubur ya, dengan media subur ya.
Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi kira-kira itu saja yang bisa saya bagikan kegiatan saya di sore hari kali ini ya. Saya sempatkan untuk berbagi ini proses cangkok bahan bonsai sisir ya. Dari batang yang semuda ini ya, ini masih berwarna hijau, bisa dicangkok. Tapi kita harus tunggu dulu ya untuk penyembuhan sedikit di bagian sayatan, bagian atas dan bawah ya. Sebelum kita bungkus dengan kokopit atau media yang lain tentunya untuk proses pencangkokannya. Jadi sudah tumbuh akar kira-kira sekitar sebulan lebih ya. Itu baru sekian akarnya, jadi semoga itu bisa menjadi informasi ya bagi sahabat yang ingin melakukan proses cangkok terhadap bahan bonsai sisir ya. Untuk yang dua sisanya nanti kita akan cangkok belakangan sahabatku ya, itu mungkin tidak akan saya dokumentasikan. Ini hanya sebagai dokumentasi untuk sharing ya kali ini di Taksaka Bonsai. Mudah-mudahan cukup bermanfaat bagi sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula ya seperti saya. Kita sama-sama belajar dalam bidang bonsai ini, terutama seperti ini sekarang kita lakukan budidaya. Setelah kita memiliki indukan yang cukup, kita akan lakukan budidaya walaupun jumlahnya tidak seberapa. Jadi kita coba sedikit demi sedikit ya sahabatku ya. Baik, mohon maaf atas kekurangannya pada video kali ini. Saya akhiri saja ya. Jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar bersedia dengan ikhlas mendukung support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sehingga saya tetap bisa berbagi sahabatku. Saya Iksa, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.